subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Udah masuk dinas, udah. Iya, lagi jaga ruangan. Abang live video. Kebetulan lagi jaga ruangan. Jadi agak santai lah gitu. Dinas di mana Bang? Di Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama, Pasar Umum ya. Tetap lah ya. Assalamualaikum di kandung, waalaikumsalam. Semangat ya dokter Jajan, mau kasih banyak. Semangat dong, semangat. Waalaikumsalam Rosi, sehat selalu, sehat selalu. Buat kamu juga sehat selalu. Asli Padang Bang, asli, gak ada campuran. Dulu pernah dinas di Ketana, pernah berapa lama dinasnya? Di mana? Di sini. Oh di sini setahun. Rumah sakit ini sih 6 bulan. Di Jakarta, di Padang, di Semarang. Di Mamang, di Padang, di Pariaman. Baru mau di Kandung 28. Pagi Dokter Iqbal di Madinah. Di Madinah, di Semarang. Halo, si Manaria. Dokter umum ya. Cakep pakai stetoskop, bukan teleskop. Ini stetoskop, bukan teleskop. Makasih Mas Ai. Di kayu tanam mau tutup 3 bulan. Tapi lagi, kalau panu bilangnya pakai apa? Pakai salep. Pakai harus ini juga, obat minum juga. Kamu panunya di mana? Panu itu kan banyak, ada di kepala, ada di badan, ada di lipatan paha, ada di telapak tangan, ada di kaki. Panunya di mana? Ada di muka, ada di jenggot. Panunya di mana? Tidak ada konser di Kandung lain di Indosiar. Kalau ada konser, ada diundang, aku ke Indosiar. Tapi kalau ada diundang, aku nggak ke Indosiar. Aku di Bangsal di ICU dong. Dokter lagi jaga di Bangsal mana nih? Aku semuanya. ICU, OK, semua Bangsal. Tangan dong, oh di tangan. ABN-nya udah grade berapa? Minum obatnya bisa pakai Griseofulvin tadi yang obat panunya ya. Tapi kamu harus periksa ke dokter dulu biar itu, soalnya dia pakai resep Griseofulvin 2 sampai 4 minggu. Dokter. Pak Dokter jaga
ya? Dia sekarang mau show. Dulu nggak jadi. Oh, nggak jadi. Awalnya makan dulu kan, nah habis itu udah selesai. Kayaknya tanggal 15 deh dok yang lebih gede acaranya. Iya, yang 15 dokter. Itu di mana dok? Di sini juga? Iya. Oh. Oh berarti semua DU ada dok? Iya, dari beberapa komputernya. Oh oke. Spesialis, ibu. Jadi ya 15 ya. Jadi, bentar, coba saya lihat. Tadi sih bilangnya jadi dong pas ngobrol-ngobrol tadi. 15 tuh hari Selasa dokter. Dokter jaga. Enggak mau. Selasa dok. Mau jaga apa? Obat ambeien itu diobati berdasarkan derajatnya, grade-nya. Udah bisa bahasa Jawa, belum terlalu. BAB ada darahnya kenapa ya? Banyak tuh penyebabnya. Bisa ada perlukaan di bagian saluran pencernaan bagian bawah, di bagian rektum, di bagian anus juga bisa, atau ya bisa jadi hemoroid atau ambeien itu atau wasir itu juga bisa. Kalau darah segar ya, tapi kalau darahnya hitam itu bisa dari saluran pencernaan bagian atas yang bercampur dengan asam lambung, makanya dia warnanya hitam. Makasih Mas Ai, Mas Aib. Dikasih mikonazol. Oh, salep ya. Kalau obat minumnya sih bisa pakai griseofulvin di 2-4 minggu. Tapi jangan digaru-garu. Kalau misalnya gatel, dipakai salepnya, terus minum obat kayak dialoratadin atau cetirizine juga bisa. Kalau ambeien, tadi kan banyak yang nanya ambeien ya. Ambeien itu kan ada 4 grade ya, ada 4 derajat. Nah, kalau derajat 1 sama 2, dia itu kan apa istilahnya? Kalau derajat 1 itu kan hemoroid interna ya, ini yang interna ya, bukan yang eksternal ya, yang interna yang berasal dari dalam gitu. Nggak kelihatan dari luar, tapi tiba-tiba dia muncul benjolan keluar gitu. Nah, kalau yang derajat 1, dia tuh nggak ada benjolan, tapi kita BAB berdarah. Darahnya itu segar ya, bukan warna hitam. Benar-benar darah segar gitu. Kayak darah keluar dari kulit gitu gimana. Tapi ini kan di mukosa ya. Nah, terus juga darahnya segar. Kalau lagi BAB itu netes biasanya tuh. Netes benar-benar kelihatan warna merah di kloset gitu. Kalau derajat 2 itu berdarah, tapi ada benjolan juga keluar. Tapi setelah kita misalnya BAB nih, keluar benjolannya pas cebok berasa gitu ya. Nanti udah selesai cebok, kita berdiri, terus diraba lagi, kok benjolannya nggak ada gitu. Nah itu baru derajat 2. Nah tapi kalau derajat 3 itu dia pas kita cebok ada benjolan, BAB berdarah. Terus pas kita udah selesai cebok, kita berdiri, kita pakai celana, kita raba lagi, ternyata masih ada benjolannya di luar gitu. Nah kita masukin pakai tangan, ya udah dia masuk, tapi ya bertahan gitu seharian. Misalnya kita nggak BAB lagi kan, tuh bertahan seharian. Nah itu derajat 3.
Tapi kalau misalnya udah udah BAB berdarah, kemudian darahnya segar ya, darahnya segar. Ingat, kalau ambeien itu darahnya segar, bisa netes. Kalau warna hitam itu beda lagi, itu udah nyampur sama asam lambung biasanya. Itu bukan ambeien. Nah, terus pakai eyelash Iqbal. Enggak, emang bulu mata aku tuh tebel. Tuh. Emang tebel, emang keturunan dari mama bapak tebel tuh. Jadi kayak pakai eyelash gitu. Tuh, emang kayak gini. Dan aku suka gini-giniin bulu mataku. Nah, terus bagi yang bilang aku pakai celak atau apa nih, lihat nih, nggak ada hitam. Tuh. Nggak ada hitam, nggak ada pakai apa ini, emang natural. Ini kasih rara, ya benar. Jadi kasih rara ini di RST. Terus kalau yang derajat 1-2 itu obatnya bisa dengan pertama lifestyle dulu. Jadi gaya hidupnya yang dirubah, misalnya makan makanan yang tinggi serat, lunak-lunak gitu. Bang, wajahnya bersih pakai apa bang? Pakai Gravis Jago yang dari dokter Reza Gladys. Terus habis itu kayak kalau misalnya pekerja yang suka ngangkat-ngangkat berat itu dikurangi gitu. Terus kalau misalnya lagi BAB itu jangan dipaksain, jangan dipaksain gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak BAB, kalau berasa nih udah terasa BAB mau keluar tuh beraknya, nah ya udah kita BAB gitu, nggak usah dipaksain. Kalau nggak berasa BAB kita paksain gitu, jangan. Even itu misalnya seharian atau 2 hari nggak BAB gitu, tapi nggak berasa mau BAB, ya udah biarin aja, nggak usah dipaksa gitu. Kecuali pakai obat pencahar ya, nah itu kan baru nanti ada ada yang apa sih namanya? Ya pokoknya kalau ada pencahar itu kan bisa bikin BAB jadi mudah keluar gitu kan, bagi yang konstipasi. Nah, terus juga kalau yang derajat 1-2 itu bisa pakai laktosa, dan pakai laktosa itu kayak sirup gitu loh guys. Jadi misalnya BAB-nya itu keras, diminum sirup laktosa itu, nanti BAB-nya jadi cair gitu. Tapi itu bagi yang konstipasi ya. Kalau misalnya dia BAB-nya biasa aja tapi ada ada darah yang menetes, kemudian ada benjolan yang keluar dari anus, nah itu harus periksa kalian. Ada anti hemoroid suppositoria juga. Kalau udah keluar benjolannya, obatnya apa? Itu kalau benjolannya gimana dulu? Kalau benjolannya itu keluar nanti bisa dimasukin tangan, itu kan derajat 3 ya. Tapi kalau benjolannya udah nggak bisa dimasukin tangan lagi, ya udah berarti itu nanti kita dari dokter umum datang ke IGD dulu kan, datang ke IGD, nanti dari dokter umum bilang bahwasanya pasien ini akan dirujuk ke dokter spesialis bedah. Nah nanti di dokter spesialis bedah nanti akan dilakukan hemoroidektomi. Itu hemoroidektomi itu artinya dioperasi. Itu hemoroidnya itu, ambeiennya itu, wasirnya itu dipotong gitu. Om Iqbal balik ke Jakarta Maret 2026 ya. Mudah-mudahan sih Februari itu udah selesai sih. Atau bisa pakai rubber band ligation, itu nama ininya di nama prosedur operasinya. Ada tablet hemoroidektomi gitu juga ada. Nyanyi dikit nggak bisa lagi di IGD. Kalau ambeien tuh kalian tinggal pergi ke dokter, periksa. Obat ambeien udah aku jelasin tadi kan. Ingat, ambeien itu ada 4 derajat. Nih, 4 derajat. 1-2 itu masih bisa
bisalah pakai lifestyle gitu ya. Di kalau dia konstipasi dikasih Lactulose, atau pakai anti hemoroid suppositoria juga ada gitu. Tapi kalau udah derajat 3-4 itu pertimbangan untuk operasi gitu. Karena sekali seorang itu ambeien, ada benjolan, itu kalau nggak ditangani dia itu nggak akan menyusut. Dia tuh ada, tapi kalau misalnya kayak tetap mengejan saat BAB, terus makanannya ternyata junk food gitu, yang kurang serat, kurang air hidup juga, ya udah dia makin parah, makin naik derajatnya. Artium, apa tuh Artium? Artium itu berarti itu merek paten itu. Artium nih, Artium itu mengandung flavonoid. Juga bisa ini tuh juga bisa meringankan gejala untuk wasir atau ambeien atau hemoroid. Flavonoid itu sama kayak antiinflamasi jatuhnya. Tapi dia tuh lebih ke ini kayaknya. Kalau aku lihat di sini ya, dia tuh obat alternatif. Iya. Dia lebih ke obat herbal. Oke, gitu mah cuma meredakan doang sih. Nah, kalau masih bisa masuk sendiri, kita harus lihat dulu sekiranya apakah ada nyeri, kemudian apakah mengganggu aktivitas, kemudian apakah pasien ini bisa kalau misalnya dikasih edukasi untuk mengubah lifestyle-nya, mengubah gaya hidupnya, mengubah pola makannya, apakah dia bisa manut atau tidak. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Kalau misalnya dia bisa patuh dengan edukasi dari dokter, dia ada pertimbangan untuk tidak operasi. Cuman kalau misalnya udah nggak nyaman benjolan itu, berarti kan tuh udah derajat 3 ya. Nah, mau derajat 4 biasanya dokter bedah itu menyarankan untuk operasi gitu. Kalau udah derajat 3, derajat 4, biar nanti nggak ada komplain, minimal komplain. Karena ya pasien kalau misalnya nggak hilang penyakitnya itu kan biasanya kan komplain ya. Nah gitu. Apa Dok pernah operasi orang? Kalau aku yang operasi nggak pernah, karena aku dokter umum, bukan kompetensi aku gitu. Aku dokter umum tuh nggak bisa operasi guys. Bisanya itu hacking atau ngejahit luka gitu. Abis boleh ngopi dan ngerokok nggak Dok? Ya boleh aja, tapi ya ada efeknya pasti. Kan kalau ngerokok itu kan ada efek ke pembuluh darah, ke tekanan darah, terus permeabilitas pembuluh darah, meningkatnya respon peradangan dalam tubuh gitu-gitulah. Ya secara tidak langsung nanti bakal memperberat gejala. Gimana? Itu kan ganti. Obat diabetes mah banyak, ada yang non insulin, ada yang insulin. Nggak ada. Aku lagi live, nggak ada orang kok. Dampak buruk kalau operasi ambeien, setiap tindakan medis itu pasti ada resiko kan. Kan kita tuh kan membuat luka ya, karena dioperasi kan. Operasi berarti kan kalau dipotong
medis itu sebutnya kan dispepsia. Dispepsia itu banyak guys, ada dua, ada dispepsia fungsional, ada yang organik. Kalau misalnya dia tuh fungsional, itu biasanya dipengaruhi oleh kejiwaan atau psikiatri gitu. Misalnya pada orang yang stres, banyak pikiran gitu, atau habis habis menerima kabar buruk mungkin, itu bisa juga kerja berat, stres fisik, dan stres pikiran juga. Nah kalau yang organik itu dia memang ada kelainan di organnya, di produksi asam lambungnya itu, baik lambungnya, tempatnya maupun produksi asam lambungnya.